Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra Bakti dengan NPM 2531101 mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Prodi Sistem Informasi S25B. Sini saya mau mempresentasikan PPT tentang ekonomi Islam. Slide pertama, tata tertib perkuliahan. Slide ini menjelaskan tata tertib perkuliahan yang harus dipatuhi mahasiswa. Mahasiswa wajib terdaftar secara resmi, hadir per waktu, serta aktif mengikuti kegiatan perkuliahan dan praktikum. Selain itu, mahasiswa dan mahasiswa juga dilarang mengganggu jalannya perkuliahan agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tertib. Next slide. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengatur aktivitas ekonomi manusia dalam Islam. Kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga harus memperhatikan nilai moral, etika, dan keadilan. Next slide, itu ada pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah ekonomi dengan pendekatan Islami. Pendekatan ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pedoman utama dalam menentukan kebijakan dan aktivitas ekonomi. Next slide, ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam sendiri adalah mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, aktivitas ekonomi dalam Islam juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui cara-cara yang halal dan bermanfaat. Next, itu ada lembaga-lembaga. Di Indonesia, ekonomi Islam berkembang melalui berbagai lembaga seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan pasar modal syariah. Lembaga-lembaga ini bertujuan menyediakan layanan ini bertujuan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang memberikan jasa keuangan dan layanan pembayaran dengan sistem yang sesuai syariat Islam. Seluruh kegiatan operasionalnya harus bebas dari riba, gharar, dan maisir. Next ada prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian antara bank dan nasabah yang berlandaskan hukum Islam. Prinsip ini mengatur bagaimana dan disimpan, dikelola, dan disalurkan secara adil dan transparan. Peran bank syariah. Bank syariah berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, bank syariah juga mendorong pertumbuhan pengusaha muslim secara pengembangan lembaga keuangan syariah lainnya. Next slide, ada kajian terhadap asuransi. Asuransi konvensional dipandang tidak sesuai dengan syariah karena mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Oleh karena itu, dikembangkanlah asuransi syariah yang menggunakan prinsip tolong-menolong. Ada definisi peredaran syariah, menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Yaitu ada rukun dan cara pegadaian syariah, rahin yaitu orang yang menggadaikan, murtahin yaitu orang yang menerima gadai, barhun yaitu barang jaminan. Syaratnya mempunyai nilai menurut syariat, dan B harus ada pada waktu akad dan harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Lanjutannya tadi, maruf bin atau dain hutang itu harus jelas rahin dan murtahin.
harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim, ikat pada waktu akad. Dan kalau ijab dan kabul ternyata kadai daripada pihak, keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahain, kesesuaian kabul dengan ijab. Masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan kabul dengan ijab dalam masjid akad. Fungsi BMT, Baitul Ma'al, bait sama dengan rumah, ma'al sama dengan harta. Menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil, bait sama dengan rumah, At-Tamwil sama dengan pengembangan harta. Melakukan kegiatan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Next itu ada konsep dasar pasar modal. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh instrumen dan mekanismenya sesuai dengan prinsip syariah. Investasi yang dilakukan harus bersifat dan hal produktif. Next, prinsip pasar modal syariah itu prinsip pasar modal syariah menekankan sistem bagi hasil transparansi secara menghindari unsur riba, gharar, dan mesir. Selain itu, risiko investasi harus dikelola secara adil. Oke, kita sudah ada di bagian penutup. Demikian pemaparan materi ekonomi Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang ekonomi berbasis syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.